Baru berapa kemarinnya? Warabi'u. Warabi'u masukubulil adami. Adapun yang keempat daripada yang membatalkan wudu, yaitu memegang kemaluan depan manusia, au halaqati duburihi. Halaman berapa? 27. Atau lubang duburnya bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan, bila hailin, dengan tanpa penghalang, walau ma'as sahwi, sekalipun yaitu disertai lupa, awil ikrahi, atau dipaksa, wa yantaqidu bihi wudu'ul masi faqat, dan batal dengan memegang oleh wudunya orang yang memegang saja, illa in kanal masu baina rajulin wa unsa ajnabiyatin, kecuali jika ada oleh memegang yaitu antara laki dan perempuan yang helat, fayantaqidu bihi wudu'uhuma kama sabaqa, maka batal dengan memegang oleh wudu laki dan perempuan kalau begitu sebagaimana yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kajian kita melanjutkan pembahasan batal-batal wudu yang ada 4. Malam ini terakhir. Kemarin sudah dijelaskan yang pertama apa saja yang keluar dari kemaluan depan atau belakang kecuali mani. Kedua, hilang akal sebab gila, mabok, sakit atau tidur, kecuali tidur duduk, kan begitu. Ketiga, pertemuan yang lalunya ini bersentuhan kulit laki dan perempuan dengan syaratnya, ya. Nah, malam hari ini terakhir yang keempat, yang membatalkan wudu adalah memegang kemaluan depan manusia atau lubang dubur. Ingat, yang kemarin menyentuh, kalau sekarang memegang. Megang sama menyentuh tuh sama apa beda? Pikirin dulu nih, sama apa beda? Beda. Kalau megang pakai apa? Kalau nyentuh? Oh iya, baik. Inilah bahasa supaya kita bisa faham. Jadi yang batalin wudu memegang kemaluan manusia. Ngomongin megang, rumusnya megang begini. Alat megang untuk telapak tangan, ini namanya telapak tangan. Ini bagian dalam jari. Ini telapak tangan, tempelin. Coba Bapak tempelin begitu telapak tangannya biar paham. Yang ketutup itu batal, yang enggak ketutup enggak batal. Itu satu, telapak tangan. Kedua, kalau jari ngukurnya begini, jari tadi tangan, jempolnya diadu, jempolnya udah, yang ketutup batal, yang enggak ketutup enggak batal. Ingetin, mana yang ketutup batal, mana yang enggak ketutup enggak batal. Rumusnya ada 2. Untuk telapak tangan begini enggak boleh nih, rumus batal begini katanya. Salah dia, jempolnya masih kebuka dia. Ini belum, ini baru telapak tangan. Untuk jari begini, mana yang ketutup batal, yang kebuka enggak batal. Itu rumus. Itu maksud megang. Tapi ingat,
yang bikin batal, satu, megang kemaluan depan manusia. Ada orang punya kambing, dipegang-pegang tuh kemaluannya, punya wudhu, batal nggak tuh? Ini yang bener nih. Batal nggak? Kenapa nggak batal? Bukan manusia. Ada orang punya sapi, dipegang-pegang tuh barangnya, punya sapi tuh, kenapa? Bukan manusia. Kalau begitu gua pegang-pegang juga, bab lain, dosa apa kagak? Nih bab lain. Kita lagi bab batal wudhu atau tidak batal. Ini babnya begitu. Memegang tangan kemaluan manusia. Jadi kemaluan tuh mana? Itu dulu. Biar kita paham. Kemaluan tuh rudalnya. Tahu rudal? Ada telurnya deh. Ada telurnya enggak? Ada. Tuh orang punya wudhu megang telur. Batal enggak? Batal enggak? Kenapa? Jadi yang namanya kemaluan tuh mana? Itu dulu tuh biar kita paham. Iya, yang batalin itu, makanya ini kita harus paham ini supaya kita duduk agama bukan katanya, hasil ngaji. Yang bikin batal memegang kemaluan manusia. Kita ambil contoh manusia tadi, megang kemaluan sapi. Batal enggak? Kenapa? Bukan manusia. Kita megang telur. Punya wudhu. Saya mau tanya, batal enggak? Jangan takut orang ngaji mah. Pokoknya dibantah aja. Kalau orang ngaji itu nggak boleh takut. Nanti di rumah kok begitu ya? Nggak boleh tuh. Harus tuntas waktu ngaji. Maka ngaji saya ini nggak mau buru-buru tamat. Nih ngaji pengen buru-buru tamat apa buru-buru paham ya? Paham aja ya. Ya gampang tamatmu ya. Iya yang penting ngerti ya. Baik. Memegang telur. Punya wudhu. Gatel telurnya. Itu kita pegang. Batal nggak tuh? Kenapa? Tuh bukan kemaluan. Tuh begitu. Bukan yang bikin batal kemaluan. Ini saya mau tanya. Ini dijawab. Jadi walaupun vulgar, kesannya ini jorok apa, hukum lagi. Jadi sehingga harus saya tuntas neranginnya. Kita lagi jalan-jalan. Kebetulan lagi mau belanja ikan cupang. Tahu cupang nggak? Tahu, baik. Itu di jalanan di Geraha Raya. Nemu kemaluan manusia buntung. Nemu kemaluan manusia, nemu. Loh, ada kemaluan manusia ini. Nih. Dipungut, dipegang sama kita. Kita punya wudhu. Pegang. Batal nggak? Tuh. Semasjid aja nggak sama kan? Tuh begitu. Nggak apa-apa, pokoknya jawabannya apa kayak yang penting jawab. Sebab itu ganjaran gede jawab itu. Sebab kita belajar memahami agama. Biar paham. Jadi waktu jalan-jalan nemu kemaluan kayak gini. Ya Allah, nemu. Gua pulang juga ini. Begitu. Dipegang dia punya wudhu. Batal enggak? Enggak. Kenapa?
Iya, pokoknya yang penting jawab. Bagus. Bagus. Batal nggak? Kenapa batal? Karena kemaluan. Iya, karena yang dipegang kemaluan, mau masih nempel, mau udah mau masih nempel, apa udah buntung. Yang penting prinsipnya kemaluan manusia. Begitu, nggak apa-apa. Bapak kita ganjaran besar jawabnya. Begitu, pokoknya jawab ini penting supaya kita mengetahui duduk perkara agama. Jadi besok lusa orang nanya tuh sama kita waktu diangkot, naik mobil angkot coy C01, iya C01 ya, Ciledug Bayoran. Iya, itu nemu barang orang di jalanan, batal nggak wudhu? Kita bisa jawab kagak batal. Salah, itu batal karena kemaluan, mau buntung mau kagak. Karena batal wudhu itu memegang kemaluan manusia, mau buntung mau tidak, masih nempel. Tapi paten itu, iya mau paten mau kagak, kemaluannya impoten. Udah kagak bangun, udah nggak pernah bangun, tidur mulu, punya wudhu dipegang, batal nggak? Kenapa? Kemaluan. Mau masih berfungsi mau kagak, yang penting kemaluan. Tuh, bagaimana dia punya teman wafat, temannya wafat, meninggal dunia, kebetulan dia amil, mandiin, dia punya wudhu, pegang kemaluan tuh mayit, kan udah mati nih, pegang sama dia waktu mandiin tuh, pegang sama ini, pegang, batal nggak? Ini yang bener nih, batal nggak? Kenapa? Megang kemaluan manusia, mau manusianya hidup kek, mau manusianya mati kek, yang ditanya megang kemaluan siapa? Begitu. Manusia. Orang mati tanya lagi, manusia bukan? Manusia sih, batal. Begitu, karena megang kemaluan manusia. Ada orang punya anak perempuan, brojol, anaknya laki, anaknya laki, jadi anaknya dicebokin sama dia, kencing, dicebokin. Dianya punya wudhu nih, si ibu punya wudhu, nyebokin anak, kencing, baru lahir seminggu, pegang sama dia, batal enggak? Nih kemari jawabnya ini, duduknya jangan jauh-jauh lah, ngaji kita harus paham, nggak boleh jauh ngajinya. Ayo dong majuan, bang, maju dong, ayo dong maju. Kita pengen majlis kita disamain kayak dangdutan. Kalau dangdutan tuh jauh dari panggung apa deket, itu jangan jauh, majuan lah, ganjaran gede. Yang penting paham kita ngaji. Moga yang nurut mau maju rezekinya luas. Begitu urusannya dimudahin oleh Allah. Jadi ada perempuan, anaknya tuh umur seminggu, kencing, dicebokin sama dia, dia punya wudhu, cebokin sama dia tuh kencing tuh batal nggak wudhunya? Hah? Batal nggak? Nih bagaimana yang ngiri nih, tinggal jawab batal apa nggak batal, begitu udah dikasih gampang kan bocorannya, cuman batal apa nggak batal. Batal nggak?
Batal. Kenapa? Manusia. Mau gede kek, mau kecil kek, dia tuh ingetin tuh. Gitu, megang kemaluan manusia. Tuh begitu. Mau kecil enggak ngaruh, yang dipegang apanya? Kemaluannya. Ya batal. Kalau bersentuhan bab lain, kudu gede kemarin. Kalau bersentuhan ini bukan bersentuhan, megang kemaluan. Dia punya teman, temannya lagi kencing, dipegang kemaluannya sama dia. Batal enggak tuh? Yang batal siapa? Yang dipegang? Ini yang benar nih. Yang dipegang? Kenapa? Oh. Ini nggak kencing, dia lagi tiduran di masjid, dipegang. Batal nggak yang megang? Yang dipegang? Kenapa? Nggak megang, iya bisa jawab tuh. Iya. Ini yang batal yang megang. Dia mau korban namanya. Kecuali beda jenis kelamin. Lakinya lagi tiduran, dipegang sama bininya, karena jadi kalau megang, kalau begang udah pasti kalau bersentuhan belum tentu megang. Baik. Nah, ada orang kemaluannya gatel, ini biarin jorok juga nggak apa-apa. Wong ngaji biar paham, saya pengen nyarinya paham. Gatel, jadi digaruk sama dia begini nih, pakai ini, digaruk. Dia gatel nggak? Gatel, batal nggak? Kenapa? Bukan telapak tangan. Begitu dia habis wudhu telanjang, kemudian dia pakai handuk, kesentuh sama ini nih, kena, batal nggak? Enggak batal. Kenapa? Iya karena kelihatan. Tuh begitu. Pakai ini batal nggak? Iya enggak. Kenapa? Kelihatan. Tuh bukan bagian dalam telapak. Tuh begitu tuh. Biar kita nggak dikit-dikit wudhu, dari wudhu boros. Begitu. Kita harus tahu duduk perkara ini nih. Begitu. Iya begitu. Jadi iya, agama tuh enggak kaku begitu. Agama tuh kagak kaku. Kenapa? Iya, ada orang gatel garuknya begini. Batal enggak? Kenapa? Bukan bagian dalam telapak tangan. Begitu. Karena yang batal tuh kata kitab tuh bibatinil kaf, bagian dalam telapak tangan. Ini luar. Enggak batal. Kecuali bersentuhan laki perempuan, bab lain. Udah tuh yang ketiga kemarin, kita nggak usah mundur lagi. Begitu. Kemudian yang batalin ini memegang lingkaran dubur manusia. Tahu lingkaran dubur yang hitamnya tuh apa namanya? Kelepus. Baik deh, namanya kelepus, saya ikut sama orang Karang Tengah aja namanya. Pakai namanya dah. Itu yang hitamnya, yang hitam yang mana ya? Jadi pulang ngaji, bininya suruh nungging. Iya, gua pengen lihat itu.
Kata si guru tuh yang hitam mana? Atau temennya, saya udah pulang. Taruh, jangan pulang. Gue intip. Ini nih, tuh begitu. Tuh itu batal tuh. Megang itu tuh. Kalau megang pantat, batal nggak? Enggak batal. Karena bukan lobang dubur. Lobang dubur tuh orang sebut rumah kancing, pentilnya tuh. Iya, itu begitu. Megang. Tapi catatan batal megang kemaluan ini kalau kagak ada penghalang. Dia titiknya gatel, pakai sarung, tutupan sarung. Dia digaruk-garuk pakai sarung begini. Ini sarung, batal nggak? Kenapa? Ada penghalang. Tuh rumusnya tuh, rumus batal. Jadi kita gampang mengetahui sesuatu batal apa kagak. Begitu. Dari mana dalilnya? Karena segala sesuatu tuh Islam nih udah sempurna. Jangan sekali-kali kita bilang Islam nih agama belum nggak benar. Islam nih agama yang sempurna. Kalau ada yang belum sempurna, kitanya dalam berislam. Ngaji nih angot-angotan, lagi puyeng di rumah banyak cucu pegel, mendingan ngaji begitu. Akhirnya kadang kagak ngaji. Ini nih yang kita belum sempurna. Islam tuh apa aja ada dalil. Mana dalilnya megang kemaluan ini batal wudu? Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, juga Imam Abu Dawud, dari Sayyidina Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang pegang kemaluan wajib wudu. Kalau wajib wudu berarti megang kemaluan batal. Kenapa pakai ini enggak batal? Ini bukan megang, namanya jepit. Ini megang. Kenapa lubang dubur batal? Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Talaq bin Ali, man massa farjahu falyatawaddo, siapa yang pegang kemaluan mau depan mau belakang, kalau pegang wajib wudu. Maknanya wudu batal kalau megang kemaluan depan atau lubang dubur. Lubang dubur batal. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Kalau kita megang kemaluan binatang kagak batal, sebab bukan manusia. Dengan megang dengan tengah-tengah jari, nih tengah-tengah tuh ini nih, enggak batal karena bukan bagian dalam telapak. Kalau ada penghalang enggak batal sebab ada penghalang. Itu begitu saudara. Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya. Ini saya mau tutup segini nih, tapi nanti saya lanjutin. Baru segini nih uraian tuh saya anggap cukup yang keempat. Ada orang habis wudu makan nasi padang rendang. Datang adzan dohor, sholat dohor, habis makan, wudu batal enggak?
Habis makan. Kudu wudu lagi enggak? Enggak. Kenapa? Makan doang. Batal enggak? Kenapa? Iya, enggak ada yang 4 ini, enggak ada. Ini yang 4 ini. Jadi yang batalin wudu ada berapa? 4. 1. Hah? Apa satunya? Keluar apa saja dari kemaluan depan, belakang, kencing, kentut, begitu. Kedua, hilang akal, kayak tidur segala macam, gila. 3, bersentuhan. 4, megang kemaluan. Ada orang habis wudu ngerokok, sholat, sangga tuh. Tuh ngerokok tuh batalin wudu nggak? Kenapa? Nggak ada catatannya. Tuh kita udah bisa jawab 4 doang, begitu. Tapi 4 nih, ngetin nih, 4 nih bukan 4-4-nya. Jangan sampai dia kentut tinggal 3. Bukan, salah dia, tinggal 3. Bukan, 4 ini salah satunya saja wudu batal, bukan kudu 4. Pas kentut tinggal 3. Enggak begitu. Itu 4 tuh salah satu dari 4 batalin wudu. Ngantuk dia, ngantuk, matanya merem aja, kuping sih masih dengar. Datang dohor, sholat nggak pakai wudu lagi, sah nggak? Sah. Kenapa? Iya, belum tidur. Iya, yang batalin tidur. Iya, begitu. Cakep namanya. Saya demen kalau dijawab. Sebab itu melatih akal kita biar nggak pikun. Kita penting faham agama, jadikan Bapak bantuin kami bareng-bareng nyebarin agama. Ada yang nanya, kita bisa jawab, begitu. Jadi kan ngaji tuh begitu. Pentingnya kita ngaji nih, biar kita ngerti. Biar kita ngerti. Lalu saudara, apa perbedaan antara megang sama nyentuh? Ini banyak saudara, perbedaan antara megang sama nyentuh. Ada banyak perbedaan dalam tinjauan hukum Islam. Kan yang ketiganya nyentuh, yang keempat megang. Kalau megang, yang batal yang megang. Perbedaannya, kalau megang yang batal, yang dipegang enggak batal. Kalau bersentuhan, mau yang nyentuh, mau yang disentuh, sama-sama batal. Itu bedanya. Kedua, kalau megang tidak perlu beda jenis kelamin. Kalau megang, biar orang laki megang punya orang laki, batal. Kalau nyentuh, kudu beda jenis kelamin. Kalau laki-laki nyentuh laki-laki salaman, enggak batal karena kalau megang kudu tidak perlu beda jenis kelamin. Kalau bersentuhan kemarin tuh kudu beda jenis kelamin. Ketiga, kalau megang enggak perlu orang lain.
Kita megang burung kita juga batal. Kalau bersentuhan perlu orang lain. Kalau sendiri nggak bisa bersentuhan mah. Nama juga bersentuhan, kudu ada lawan. Tapi kalau megang mah enggak perlu lawan. Keempat, kalau megang rumusnya bagian dalam yang tertutup dari telapak tangan dan jari. Kalau di luar itu enggak batal. Kalau bersentuhan pakai apa aja, dalam ke luar ke batal. Kalau megang mau dia keluarga mahram, mau bukan kayak ibu nyebokin anaknya, megang kemaluannya karena megang. Tapi kalau bersentuhan ibu ama anak enggak batal. Tuh bedanya tuh, beda tuh. Berikutnya kalau megang khusus kemaluan, mau depan mau belakang. Kalau bersentuhan mau kemaluan mau bukan. Tuh bedanya tuh. Mau kemaluan mau bukan. Mana lagi bedanya? Kalau megang mau cukup umur mau masih ceret bayi batal. Kalau bersentuhan kalau baru umurnya TK mau 3-4 tahun kagak batal karena masih kecil. Tuh perbedaan. Ini batal wudu. Tapi supaya tuntas ngaji ini kalau pegang biji sunat wudu, Pak. Sunat wudu pegang biji meski bukan kemaluan. Kenapa main di pinggir jurang? Khawatir nyebur juga. Jadi kalau megang biji mah sebaiknya wudu walaupun tidak batal. Karena ada kiai bilang megang biji batal madzhab lain. Habis nempel katanya gitu. Tapi bukan kemaluan. Madzhab kita Syafi'i enggak batal. Itu namanya sunat wudu. Jadi sunat wudu ini banyak yang disunatin wudu. Salah satunya tuh megang telur. Itu sebaiknya wudu. Enggak batal, enggak. Cuman ada kiai madhab lain bilang batal. Maka kita jaga dia sebagai ngamalinnya biar enggak direwelin oleh ulama. Ini yang paling penting. Kalau Imam Abu Hanifah nih saudara, megang kemaluan nih nggak batal. Tuh, ada ulama bilang megang kemaluan nggak batal. Ada madhabnya Abu Hanifah, bukan madhab Syafi'i. Alasannya apa? Alasannya orhan tubuh. Katanya kemaluan tuh orhan tubuh. Tangan kita orhan, pegang kemaluan, ya pegang tangan nggak batal, pegang kemaluan nggak batal. Itu Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, itu Abu Hanifah kagak dapat hadis riwayat Busrah yang ada di Tirmidzi, siapa pegang kemaluan wajib wudu. Belum punya waktu itu. Makanya kan sahabat itu tergantung. Abu Hanifah adanya di Kufah.
Jadi nggak dapat hadis itu. Jadi beliau mau dalam madhabnya megang kemaluan kagak batal karena alasannya orhan tubuh. Itu madhab Abu Hanifah tuh. Tapi kata madhab Syafi'i kalau pakai akal biar orhan tubuh beda antara megang ini sama megang yang atunya. Imron dipegang tadinya lemes bisa kaku. Ada setrumnya maka batal. Begitu batal. Begitu gitu. Itu begitu. Jadi ala kulli hal yang batalin wudu 4 ini. Selain ini nggak ada yang batalin. Ingetin nama kita. Jadi kita bisa jawab. Kalau ada orang nanya jawab aja. Saya habis makan begitu soto Betawi Ustadz Darmawan. Ngaji nggak nih? Oh nggak ngaji. Gitu. Saya makan soto Betawi. Wudu batal nggak? Tar saya ngintip pelajaran malam Rebo. Nggak ada. Nggak batal. Nah, begitu. Jadi kita bisa jawab. Yang batal-batalin wudu tuh tahu kita. Supaya kita faham mana hal yang membatalkan wudu, mana tidak. Maka bagaimana kalau lupa? Habis wudu lupa nyentuh megang kemaluan, lupa. Ini lupa nih bukan sengaja, batal nggak? Kenapa? Iya, batal nggak? Kenapa batal? Karena megang. Mau lupa ke, mau sengaja ke, rumusnya memegang. Begitu. Bagaimana dipaksa? Kata temannya, ayo pegang kemaluan lu. Kalau kagak gua tembak nih. Gua tembak nih. Akhirnya dipegang juga kemaluannya. Batal nggak? Kenapa? Kan dipaksa. Dia megang. Begitu. Jadi nggak ada rumusan bahwa dia dipaksa atau kekemauan sendiri, lupa apa sengaja. Yang penting rumusnya megang. Tuh begitu pada bagian ini. Kalau lupa kan nggak batal. Yang mana dulu? Ini masalahnya rumus wudu ini. Wudu megang kemaluan, lupa. Tanya lagi, ente megang nggak? Lupa sih, megang. Megang nggak? Megang, tapi lupa. Megang nggak? Megang, batal. Megang, karena rumus kita megang. Dan yang batal, yang memegang saja. Adapun yang dipegang namanya korban. Yang dihukum pelaku apa korban? Pelaku. Korban tidak. Kalau urusan megang, yang batal yang megang, kecuali lain jenis kelamin. Itu mau sebelum megang udah iya, udah nyentuh, itu batal tuh. Tuh segitu tuh ngaji kita. Silakan kalau ada yang ditanya, monggo. Wallahu a'lam.